Halo, selamat malam sahabat Bingkai. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali dalam program Bingkai untuk edisi malam hari ini. Bersama saya, Iman Sulaiman. Inilah Bingkai selengkapnya. Lembaga Pendidikan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al-Quran atau LPPTKA, keberadaannya selama ini adalah untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam upaya menyiapkan generasi Qurani menyongsong masa depan gemilang. Bagaimana peran LPPTKA ini? Berikut ini liputan selengkapnya. Sahabat Bingkai, gejala krisis akidah dan akhlak saat ini mendorong para pelopor pergerakan untuk melakukan gerakan dakwah dan pendidikan Al-Quran secara simultan. Gerakan dakwah dan pendidikan Al-Quran adalah langkah strategis dan merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi perjuangan menyeluruh dalam upaya meraih kembali kejayaan umat Islam. Gerakan dakwah dan pendidikan tersebut harus menyentuh semua lapisan masyarakat dan meliputi semua kelompok usia, termasuk kelompok usia dini. Dalam hubungan ini, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al-Quran LPPTKA mengambil peran dalam bidang pendidikan dan pengajaran Al-Quran untuk kalangan usia dini di lingkungan masjid, musola, dan tempat-tempat kondusif lainnya. Pelaksanaan hasil rapat PD sekarang, kedepannya kita akan melaksanakan munakosah di kecamatan, dan persiapan kita sangat semangat sekali menindaklanjuti hal tersebut karena untuk meningkatkan kekreativitas anak dan guru menindaklanjuti hasil proses belajar mengajar mereka. Yang kita siapkan adalah membuat tim untuk pelaksanaan munakosah, dan setelah itu kita laksanakan sesuai dengan hasil rapat tim. Mungkin itu harapan kita hasil daripada rapat ini tentang munakosah lebih meningkatkan hasil daripada munakosah tersebut. LPPTKA memiliki hubungan historis, kesamaan visi, dan keterkaitan organisatoris dengan organisasi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid sebagai gerakan dakwah, organisasi kader, dan wahana komunikasi unit-unit organisasi pemuda remaja masjid di seluruh Indonesia. LPPTKA adalah lembaga swadaya yang berskala nasional, memiliki struktur kepengurusan berjenjang mulai tingkat pusat hingga tingkat kecamatan dan berbasis unit-unit TK atau TP Al-Quran di seluruh tanah air. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita mengadakan rapat LPPTKA di mana program waktu ini sudah menjadi agenda rutin kita, yaitu 11 kali, lebih sekarang tahun 2015, di mana rapat ini dua hal yang lebih penting yang akan dibahas, yaitu satu, persiapan munakosah dan juga wisuda gabungan. Munakosah ini merupakan program akhir tahun di mana kita akan menguji keberadaan santri-santri kita yang ada di TKA TPA, sejauh mana mereka mumpuni dan bisa merealisasikan dari hasil belajar selama setahun ini. Untuk itu pada hari ini kita akan bentuk kepanitiaannya juga tim yang akan menjadi tim nakis, sebab anak-anak kita, santri-santri kita tentunya tidak akan bisa lolos dan lulus kalau tidak melalui proses munakosah yang diadakan oleh LPPTK ini.
Adapun nanti ketika mereka sudah lulus dari Munakosa ini, tentunya kita akan berikan penghargaan yaitu dari LPPTK dan juga ijazah dari Pemda yang notabene keberadaan ijazah itu untuk mereka semua nanti ketika masuk sekolah ke Sanawiyah dan SMP untuk melanjutkan atau melampiri ijazah SDMI-nya ke tingkat SMP dan Sanawiyah. Untuk mewujudkan generasi dan kader-kader Qur'ani, diperlukan sistem manajemen yang rapi, mekanisme kerja yang jelas, dan memiliki otonomi khusus agar program-programnya dapat dikelola secara sistematis, profesional, dan berkesinambungan. Wakaf adalah salah satu amalan muamalah yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kepentingan umat dalam memperjuangkan agama Allah. Ya, seperti apa wakaf dan bagaimana implementasinya? Berikut ini liputan selengkapnya terkait penyerahan wakaf dari hamba Allah kepada nazirnya. Sahabat Bingkai, tahukah Anda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi petunjuk kepada para sahabatnya berupa anjuran untuk mewakafkan harta dengan cara yang berbeda dengan sedekah secara umum. Ya, apabila seseorang menyedekahkan hartanya di jalan Allah kepada orang miskin, maka harta itu akan habis dimanfaatkan oleh orang miskin itu karena harta itu telah menjadi haknya. Sehingga suatu ketika apabila datang orang miskin yang lain, maka dia tidak bisa memanfaatkan harta tadi karena telah habis. Berbeda dengan harta yang diwakafkan, ia tidak akan habis karena yang dimanfaatkan hanyalah kegunaan harta itu saja. Sedangkan barang asalnya diabadikan, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Perintah Rasulullah ini salah satunya dilaksanakan oleh hamba Allah yang dengan tekad bulat dan keikhlasannya serta bertepatan pada momen yang bersejarah memperingati hari ulang tahunnya, mewakafkan sebagian hartanya berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya pada nazir selaku para pengurus kelompok kerja gerakan pembinaan penghafal Al-Quran atau GP2Ki. Berikut ini kita simak ikrar wakaf yang dibacakan langsung oleh salah satu perwakilan keluarga atau biasa disebut wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya atas nama keluarga Haji Irfan Mukhtar mewakafkan tanah darat dan bangunan Persil 377 P.97/226 kelas B2 luas 5.000 meter persegi terletak di Kampung Ciherang, Karangtengah dengan batas-batas sebelah timur tanah milik Hajah Diah, sebelah barat tanah milik Haji Irfan Mukhtar, sebelah utara Haji Mahmud Yunus, sebelah selatan tanah milik Soleh T. Ini mohon disaksikan oleh Kiai Haji Raden Abdul Halim dan dimohon diserahkan kepada nadir 1. Haji Yosef Umar MH, 2. Haji Dadang Ramdhani MSc, 3. Haji Abdul Rauf Dr. Anes, 4. Haji Hifni Dr. Anes MSc, 5. Kiai Haji Misbah bin Haji Auli. Demikian ikrar wakaf ini, semoga bermanfaat bagi umat
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu syarat pengurus wakaf adalah memiliki kemampuan dan sifat amanah dalam mengurusi wakaf tersebut. Hal ini dikarenakan seseorang yang dibebani suatu amanah, dia harus menjalankan amanahnya dengan cara yang paling baik. Dan hal ini tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pengurus wakaf yang memiliki kemampuan dalam kepengurusan wakaf tersebut. Beliau dengan begitu luar biasa dengan ketulusannya. Beliau bulat tekad dengan seluruh keluarga ingin mewakafkan ini untuk kepentingan al-khairat fil Islam. Alhamdulillah, di hari kelahiran beliau, pada hari ini kami tidak bisa memberikan apa-apa Bapak, tapi Bapak sudah memberikan sesuatu yang cukup luar biasa untuk kepentingan kita. Maka acara ini sebagai tahadus hikmah bagi kita. Ternyata masih ada sosok pribadi khalifah kita yang betul-betul peduli terhadap keagamaan dan peduli terhadap bagaimana membangun akhlakul karimah. Inilah sebuah bukti. Dengan ketulusannya, sesuatu yang sangat dia cintai dan sangat dia dambakan. Bahkan mungkin kalau misalkan Ibunda Raja Yana ini adalah cita-cita beliau ingin membangun sebuah, ternyata bukan untuknya tapi untuk kita, untuk umat. Sebetulnya ini merupakan suatu anugerah dari Allah, di mana lembaga yang dibentuk untuk membina hafal Quran ini sekarang mendapatkan rezeki tempat untuk pembinaan, dan itu tidak diduga. Saya tidak menduga. Oleh karena itu patut kita syukuri dan patut kita respon dan patut kita pelihara dan kita rawat, karena ini suatu amanah dan bukan hal yang kecil, karena ini 5.000 meter beserta bangunan, dan saya lihat keadaannya sudah cukup barangkali untuk dipakai, tidak perlu ada perbaikan-perbaikan. Kebetulan dalam 2 bulan ini Pak Bupati akan melaksanakan perbaikan-perbaikan di mana nantinya bisa dipakai lebih sempurna lagi dan lebih senang lagi. Beliau bilang bahwa segala halnya akan kami bayar, listriknya segala, jadi sudah tidak perlu apa-apa. Nah sahabat Bingkai, biasanya pada upacara penyerahan dan penerimaan wakaf disaksikan tidak hanya oleh keluarga saja, namun juga melibatkan unsur-unsur lainnya. Lihat saja wakif yang kebetulan menjabat Bupati Cianjur ini, hampir seluruh perangkat SKPD hingga para pemangku kepentingan hadir dan turut menyaksikan serah terima wakaf tersebut. Ya sahabat Bingkai, pasti sudah tidak asing lagi dengan penampilan seni tradisional Islami bernama kasidah atau rebana. Ya, jenis musik ini selain mampu menghibur, namun juga syairnya syarat dengan nilai dan makna. Bagaimana serunya jenis musik yang satu ini? Berikut liputannya. Seni Islam di kalangan pelajar saat ini terus bermunculan bak jamur di musim hujan. Mereka berusaha keras mempelajari musik tradisional Islami bernama rebana atau lebih kerennya kasidah. Dilatar belakangi banyak faktor.
Ya, salah satunya adalah karena hobi, seperti anak-anak kreatif di SD Negeri Lembur Situ ini. Lagu-lagu pada kesenian rebana, kecimpring atau apapun namanya, syarat dengan pesan-pesan moral loh. Artinya apa yang mereka nyanyikan tidak hanya sekedar membuat nikmat di telinga kita, namun juga kita memperoleh ilmu-ilmu agama lewat syair-syairnya. Kelompok seni kasidah di sekolah ini dibentuk dan dikelola semata-mata untuk menjalin keakraban di antara siswa. Aktivitas kasidah yang latihannya Saban, Kamis, dan Sabtu siang ini selama ini dikhususkan manggung di acara PHBI, terutama di lingkungan sekolah. Nah, sekarang saatnya kita nikmati yuk pentas seni kasidah dari adik-adik yang tergabung dalam grup kasidah Al Jamil SD Negeri Lembur Situ ini. Aksi menarik ini tak lepas selalu mengundang tepuk tangan meriah dari para penonton, baik teman sebaya mereka maupun para guru yang juga konsentrasi menikmati lagu-lagu bernuansa padang pasir ini. Ya, hitung-hitung hiburan murah meriah. Sekarang saatnya kita tanya-tanya Bu Guru yang biasa membimbing tentang sejarah singkat grup seni kasidah yang dibimbingnya ini. Grupnya namanya Al Jamil dari SDN Lembur Situ. Motivasi supaya SD Lembur Situ ada kemajuan. Mudah-mudahan anak SD Lembur Situ menjadi anak yang berakhlakul karimah. Karena di Cianjur ini digalakan sebagai gerbang manamah. Ya, kesannya waktu melatih anak-anak supaya dia terbiasa nantinya ke depannya untuk melanjutkan ke SMP. Insya Allah kita berjuang demi berjuang ya. Mudah-mudahan Pesida SDN Lembur Situ meningkat. Selagi kita ada kemauan dan latihan yang serius, insya Allah cita-cita kalian menjadi juara di ajang lomba sudah di depan mata. Resepsi pernikahan biasanya digelar keluarga besar pasangan pengantin baru sebagai kabar gembira dan sukacita atau tasyakuran bagi sepasang pengantin yang telah mengikat janji. Sudah menjadi menu wajib menjamu para tetamunya. Dan sekarang kita intip yuk bagaimana kemeriahan resepsi pernikahan pasangan Heri dan Widya. Berikut ini liputan bahagianya. Sahabat Bingkai, saya akan ajak Anda jalan-jalan sekaligus memenuhi undangan keluarga besar pasangan pengantin baru yang sudah terlebih dahulu mengucapkan sumpah setia di hadapan penghulu.
Dengan diiringi doa dan harapan dari kedua orang tua, keluarga besar pasangan pengantin pada saat melangsungkan akad nikah sampai pada akhirnya harus duduk bersanding di pelaminan bak raja sehari ini, pasangan pengantin Heri dan Widya yang tengah bersukacita dalam kemeriahan resepsi pernikahannya. Dengan rona wajah gembira, pasangan pengantin yang didampingi kedua orang tua mereka ini menyalami satu persatu setiap tamu undangan, baik sahabat, kerabat, kolega hingga mitra kerja yang menghampirinya, memberikan doa restu untuk kedua pasangan pengantin, yaitu Widya putri dari Bapak C.C. Yusuf dan Ibu Eli Nurlela, dan Heri putra pasangan Bapak Asep Supriyatna dan Ibu Nina Marlina. Usai menyampaikan untayan doa sebagai bentuk syukur dan penghormatan, tuan rumah pun kemudian mempersilakan para tetamunya untuk menikmati hidangan istimewa. Sekarang kita ikuti bagaimana ya ekspresi sang bunda tercinta ketika anak-anak mereka kini akan mengarungi bahtera kehidupan yang mandiri. Lalu, apa yang menjadi harapan dari kerabat, sahabat, pasangan pengantin ini? Langsung saja kita simak liputannya. Kami keluarga besar Heri Herdian dan Widya Malia mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Keluarga besar Heri Herdian dan Widya mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga sakinah mawaddah dan warahmah. Keluarga dari mempelai membuat Mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah. Terima kasih. Terima kasih atas Salam. buat dari Samawi selamat menempuh hidup baru. Kami keluarga besar Heri Herdian mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kami dari keluarga besar mempelai perempuan mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh yang bersangkutan dengan ini acara. Oh ya, untuk pasangan pengantin baru Heri dan Widya, kami keluarga besar tim Bingkai TV Cianjur turut berbahagia dan mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ayo, pasangan pengantin mana lagi ya yang mau berbagi kebahagiaan kepada pemirsa sahabat Bingkai TV Cianjur? Untuk mewujudkan visi misi yang diusung pemerintah, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada umat, peran ulama memiliki peran yang sangat strategis, sehingga disinilah perlunya bersinergi. Lalu, seberapa penting sinergi antara kedua institusi tersebut? Berikut ini liputannya. Sahabat Bingkai, pasti Anda pernah mendengar kata yang satu ini, sinergi. Ya, tidak ada satupun organisasi atau lembaga sebesar apapun yang bertahan dalam jangka panjang, hanya mengandalkan kemampuan seseorang dalam memimpin. Walau tidak salah sepenuhnya sih, karena setiap organisasi besar berarti memiliki pemimpin yang besar. Namun demikian, seorang pemimpin besar juga mempunyai mitra besar yang memiliki pengaruh dan kekuasaan. Kebersamaan atau kolaborasi seorang pemimpin dengan lembaga lain seperti organisasi bernaungnya para ulama di MUI Kabupaten Cianjur dengan pemerintah sangatlah diperlukan. Karena untuk membangun landasan kuat,
menuju terciptanya masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Partisipasi alim ulama di masyarakat dalam memberikan bimbingan kepada umat harus terus ditingkatkan. Untuk itu perlu adanya hubungan sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatannya. Sebab posisi ulama dan pemerintah atau umaro saling berkaitan dalam menjaga hubungan amar ma'ruf nahi mungkar. Hal tersebut seperti terungkap pada agenda silaturahmi dan perkenalan pengurus MUI masa khidmat 2014-2019 dengan Bupati Cianjur yang diikuti dengan kunjungan ke pesantren terpadu At-Taubah, lembaga pemasyarakatan kelas 2B Cianjur. Di tempat ini, rombongan yang dipimpin langsung Ketua Umum memperkenalkan diri di hadapan pejabat lapas dan ratusan santri. Ini kan kebetulan pengurus MUI itu baru dan komisi-komisinya banyak sekali. Ini perlu dimanfaatkan. Program kerja apapun tanpa dana itu tidak akan berjalan. Oleh karena itu pemerintah daerah siap mensupport untuk operasional, bukan untuk honor, untuk operasional dengan anggaran 1 miliar itu untuk tingkat kabupaten dan 320 juta untuk 32 kecamatan. Mudah-mudahan dengan anggaran itu apa yang diprogramkan oleh MUI bisa berjalan lancar. Sementara itu, bagaimana kebijakan pemerintah seiring tumbuh suburnya dunia industri agar tetap terjaga kehidupan sosial yang baik dengan lingkungan masyarakat sekitar industri terkait program Majelis Ulama Indonesia dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebetulnya pemerintah daerah itu sudah memberikan instruksi kepada para pengusaha. Makanya dengan adanya sekarang tempat-tempat ibadah itu antara lain instruksi. Cuman kemungkinan hasil evaluasi MUI bahwa sarana ibadah itu tidak memadai. Nah, oleh karena itu sekarang perlu direhabilitasi. Nanti kemungkinan ada instruksi baru bahwa apabila misalkan dengan kapasitas sekian ribu, tempat ibadah harus sekian meter gitu. Jadi harus tegas gitu. Peran ulama dan umaro adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena ulama tanpa ada dukungan dari umaro dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tidak bisa mudah. Namun bila ada dukungan dari umaro, maka untuk menyerukan amar ma'ruf nahi munkar akan terasa mudah. Ya sahabat Bingkai, 30 menit sudah saya menemani Anda di rumah. Informasi-informasi yang menarik dan unik tadi mudah-mudahan akan menjadi inspirasi bagi Anda. Saksikan terus program Bingkai setiap hari pada pukul 20.00 hanya di TV Cianjur. Dan Anda juga dapat menyaksikannya di www.kabarcianjur.com. Sampai jumpa.